Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah memampukan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu maka benarlah apabila dikatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi seringkali kita melihat kekurangan yang kita miliki tersebut sebagai batu sandungan yang menghambat kita dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hidup, ketimbang mensyukuri kelebihan yang kita miliki. Sehingga seringkali kita justru menghindar atau bahkan lari dari tanggung jawab yang kita miliki karena merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Ketika diutus oleh Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa pun mencoba untuk menghindari tugas tersebut karena merasa penuh dengan kekurangan, sehingga membuatnya merasa tidak mampu untuk melakukannya. Kekurangan yang dimilikinya dijadikan alasan untuk lari dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Musa justru merasa rendah diri dan tidak percaya kepada Tuhan atas tugas tersebut. Tetapi Tuhan tentu tidak salah dalam memberi tanggung jawab kepada Musa, karena Tuhan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Tuhan tahu bahwa Musa mampu melakukannya karena Tuhan sendiri yang akan memampukannya. Penyertaan Tuhan juga tidak akan berhenti sampai di situ. Tuhan juga mengirimkan Harun yang akan membantu Musa dalam melakukan tugasnya. Tuhan tidak setengah-setengah dalam memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Sekalipun kita memiliki kekurangan, tetapi janganlah kita mundur dan menyerah karena kekurangan kita. Karena Tuhan menyertai dan memampukan kita. Kekurangan ada bukan sebagai hambatan hidup, tapi sebagai dorongan untuk terus melangkah maju. Apakah Anda mengalami bimbingan dan penyertaan Tuhan ketika sesuatu permasalahan terjadi dalam kehidupan saudara? Keluaran pasal yang 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Setelah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu tahu bahwa dia pandai bicara. Lagi pula dia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, dia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Dia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian dia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Oke, mari kita lihat ya. Dasar dari suatu kepercayaan. Maksudnya begini ya. Musa membutuhkan peneguhan supaya orang itu percaya kepada dirinya. Jadi Musa ini mungkin terkena sindrom rendah diri, ya.
Karena Musa, ya kalau kita lihat memang masuk akal sih kalau dipikir-pikir ya. Karena Musa ini nanti disuruh nggak ada Firaun. Firaun itu penguasa Mesir. Lah Musa ini siapa gitu loh. Nah, tetapi yang lebih dipentingkan adalah di belakang Musa ini siapa yang menyertai Musa ini. Jadi sesungguhnya itu yang harus jadi perhatian Musa, gitu ya. Yang menyuruh Musa ini siapa? Bukankah Yahweh sendiri yang pasti lebih besar daripada Firaun? Nah, seringkali kita itu butuh kayak semacam apa namanya, pegangan gitu ya. Dan kita kemudian berpikir, apakah kemampuan saya itu jadi pegangan saya? Apakah karena karakter saya itu saya bisa diunggulkan dan dapat bisa dipercaya? Atau karena itu saya memiliki kepedulian terhadap orang banyak sehingga saya dapat menggalang massa sehingga saya itu lebih bisa dipercaya? Musa tidak punya seperti itu kan. Dia tidak punya massa. Karakter mungkin oke. Dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kemampuan kepemimpinan pasti ada karena dia lama di Mesir. Tetapi Musa tetap memiliki rendah diri. Terus kemudian kalau aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, jikalau ada orang lain mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus, identitas kita orang lain tahu, apakah itu cukup membuat orang lain percaya kepada kita? Betul ya? Karena seringkali kepercayaan itu harganya mahal. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau orang sudah tidak percaya sama diri kita, maka itu akan menjadi awal suatu kehancuran dalam kehidupan kita. Karena memulihkan kepercayaan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah kemudian ayat 4 kita langsung loncat ayat 4 dan 5 gitu ya. Karena ini ceritanya kan ayat 2 dan 3 itu kan Tuhan ngomong apa yang ada padamu tongkat, nah, disuruh lemparkan tongkat itu dan tongkat itu menjadi ular. Nah, yang saya ingin soroti secara langsung tuh gini ya. Mujizat tongkat menjadi ular, ini penting. Kenapa? Karena orang Mesir juga bisa melakukan mujizat ini. Nanti akan terjadi pertarungan antara ular Musa dan ular Mesir. Nah, kalau kita membaca, kita kan membahas Keluaran pasal yang keempat. Kalau kita teruskan membaca ke Keluaran pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 13, maka kita lihat apa maksud daripada mujizat ini. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Nah, ini waktunya sudah tiba ya. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Mungkin Firaun berpikir, loh, kayak gitu toh aku ya bisa. Ya toh. Mereka pun memanggil ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Artinya tongkatnya jadi ular. Masing-masing melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi yang beda ini, tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ini yang beda. Tetapi masalah nih, Firaun itu tetap berkeras. Sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Tidak mau mendengarkan Musa, tidak mau mendengarkan Harun. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi orang ini benar-benar keras ya. Begitu melihat dirinya tuh kalah gitu ya. Pertama ngomong, wah aku yo iso kayak gitu, bisa menyaingi, gampang kayak gitu. Wih, ternyata kalah rek. Nah, kemudian repot kan orang kayak gini. Nah, mujizat yang kedua. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju, dimasukkan tangannya ke dalam baju, setelah 3 harinya keluar, tangannya kena kusta putih seperti salju. Masukkanlah tanganmu kembali, Musa memasukkan kembali, keluarkan tanganmu, kembali seperti warna badannya. Kenapa kok yang dipilih mujizat model kayak gini? Karena saya percaya kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan di zaman itu. Bahkan, ini kan 1500 tahun sebelum Masehi. Bahkan ketika zamannya Yesus pun, orang yang kena kusta, itu kalau tidak mujizat yang menyembuhkan, orang itu tidak akan sembuh. Karena orang-orang yang kena kusta itu dipinggirkan rumahnya itu, tidak boleh tinggal di rumah, mereka harus tinggal di luar kota supaya tidak menulari orang-orang yang ada di dalam kota. Nah, sehingga jika terjadi mujizat kesembuhan kusta,
Maka orang akan berpikir gini, jadi pribadi yang menyembuhkan kusta itu pasti adalah suatu pribadi yang sangat superior. Karena dewa-dewa lain kok nggak bisa nyembuhin kusta. Ini kok bisa? Berarti superioritasnya kan menang mutlak. Kalau tadi kan beda. Kamu bisa tongkat jadi ular, aku juga bisa tongkat jadi ular. Walaupun nyatanya kalah. Oke, mungkin kurang mutlak kemenangannya. Maka mujizat yang kedua yaitu kusta. Kusta, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Dewa-dewa Mesir juga tidak bisa menyembuhkan. Maka ini seharusnya menjadi poin penting bahwa, oh ternyata Musa yang melakukan mujizat tersebut membawa nama Yahweh. Dan Yahweh itu benar-benar berkuasa dan luar biasa. Seharusnya pengertian atau pesan di balik mujizat kan modelnya kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Firaun tetap tidak percaya. Dan ini rupanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena di ayat 8 dan 9, Tuhan berkata, jikalau mereka tidak percaya padamu dan tidak mengindahkan mujizat yang pertama, mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Tapi jikalau mereka juga tidak percaya pada kedua tanda mujizat ini, padahal dua-duanya sudah menang mutlak ya, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Pertanyaannya, kenapa kau harus mengambil air dari sungai Nil? Saudara, di sungai Nil itu disembah. Karena dianggap melalui adanya sungai ini, itu yang memelihara kehidupan Mesir. Lah kalau air di sungai Nil ini sudah jadi darah, berarti air sungai Nil ini kan tidak bisa memprovide, menyediakan penghidupan bagi rakyat Mesir. Jadi yang sungai yang disembah ini, itu tidak bisa diandalkan lagi kuasanya. Lah, pertama, saya ulangi lagi, mujizat pertama, lu ular, gua ular, tapi ularmu kalah. Sudah menang harusnya. Masih nggak terima, pakai kusta. Dewamu tidak bisa nyembuhno, aku bisa nyembuhno. Masih nggak terima. Yang ketiga, engkau selama ini mengandalkan hidupmu pada sungai Nil. Ternyata ketika diubah sungai Nilnya tidak bisa memberikan air lagi, tapi jadi darah. Apa yang kau lakukan? Nah, ternyata Firaun tetap berkeras. Saudara repot ya. Ini ibaratnya sudah kalah 3-0, tapi tim yang kosong ini, ya toh, itu mengklaim dirinya itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih luar biasa daripada tim yang berhasil mencetak 3 gol gitu misalkan, ya toh. Orang ini repot ini ya, keras kepala. Contohnya dalam kehidupan sekarang, ya ini ada golongan orang yang menolak divaksinasi dengan alasan, loh saya ini manusia yang bebas, berkebebasan berkendak. Jadi sekalipun mereka tuh melihat berjuta-juta orang kena corona, dan yang kena itu probabilitasnya itu lebih tinggi daripada mereka yang belum divaksin, ya toh. Jadi tetap saja mereka tidak mau divaksin. Sudah tahu nih, faktanya orang yang tidak divaksin itu probabilitas kenanya itu lebih tinggi. Tapi ya tetap aja nggak mau dengan alasan kebebasan berkendak. Nah, kita kan bisa jadi berpikir ya, duh, kok aneh sih? Berarti kan sudah terbukti vaksin itu memberikan perlindungan. Tapi kok tetap nggak mau? Ya ini modelnya kayak Firaun ini. Mengeraskan hatinya sekalipun sudah kalah telak 3-0. Dan yang rugi adalah dirinya sendiri. Firaun sendiri yang rugi. Begitu ya. Mencari alasan lain. Nah, Musa ini berarti kan sudah disertai ya. Dengan seperti itu. Lalu responnya Musa ini mengejutkan. Seharusnya kalau kita dalam tanda kutip ya, di backing ya, ada dukungan ya. Woi. Harusnya kan, wah semangat ya. Ini enggak, Tuhan, aku ini enggak pandai bicara. Dahulu tidak, sekarang pun juga tidak. Nah, jadi Musa ini cari alasan lagi supaya Tuhan itu tidak memilih dia sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Alasan pertama apa tadi? Alasan pertama apa? Tanda-tanda apa yang meneguhkan aku sehingga orang itu percaya kalau aku ini utusannya Yahweh. Begitu sudah dijawab oleh Tuhan semua, kasih solusi ya. Terus setelah itu timbul alasan yang kedua.
Aku ini tidak pandai bicara. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, refleksi kehidupan sehari-hari. Ada berapa banyak alasan yang kita buat kepada Tuhan, sehingga ketika diri kita diminta untuk melayani Tuhan, kita tidak mau melayani. Ketika Tuhan sudah pilih kita, maka percayalah, maka Tuhan itu menyediakan cara bagi kita untuk melewatinya. Dengan cara yang sesuai kehendaknya. Mungkin tidak pernah terpikirkan kita sebelumnya. Tapi Tuhan itu akan menjadikan itu sebagai cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan itu akan memelihara kehidupan kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Jadi Allah tidak mungkin main-main di dalam setiap pekerjaannya. Manggil orang untuk jadi hamba Tuhan, tetapi hidupnya terkatung-katung, tidak ada pemeliharaan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan memanggil seorang menjadi hamba Tuhan, Tuhan juga akan memelihara kehidupan orang tersebut. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang bertanggung jawab. Entah caranya seperti apa, seringkali di luar daripada pemikiran kita. Karena kita tahu dan percaya Dia adalah Allah yang ajaib. Ayat 11-12. Kedahsyatan Allah mengatasi kelemahan manusia. Terus Tuhan berbicara ya atas keberatannya Musa. Tuhan ngomong gini, siapa yang membuat orang bisu atau membuat orang tuli? Yang membuat orang melihat atau membuat orang buta? Bukankah aku ini, yakni Yahweh? Dari sini kita lihat ya, dari ayat 11 yang berwarna merah itu. Tuhan itu bukan juga berkuasa untuk menyembuhkan, tapi Dia juga bisa memberikan hukuman dengan memberikan penyakit. Contoh misalnya, Sakaria yang tiba-tiba mengalami kebisuan saat dia tidak percaya kalau istrinya Elisabeth hamil. Kemudian Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari ketika dia tuh mengalami pertobatan yang pertama. Begitu ya. Jadi Tuhan itu bisa memberikan sakit penyakit juga. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi Dia juga bisa Allah yang menyembuhkan. Terserah Dia. Hak prerogatif Tuhan. Kemudian ayat 12 katakan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, jika Musa mengalami keterbatasan dalam hal public speaking, berbicara dengan orang banyak, maka Allah tidak kekurangan cara untuk mengatasi kekurangan Musa. Apakah itu pertolongan dalam bentuk supranatural atau natural? Dalam hal ini, Allah memilih yang kedua, yaitu natural. Artinya, pada prakteknya nanti, Allah itu menggunakan Harun sebagai juru bicara daripada Musa. Gitu ya. Kemudian kemurkaan Tuhan terhadap ketidakniatan Musa. Nah, seharusnya kan pertanyaan-pertanyaannya kan sudah dijawab oleh Tuhan semua. Keraguanmu apa Tuhan sudah jawab, sudah backup. Tetapi respon Musa ini mengejutkan sekali gitu ya. Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Artinya nolak iki. Ya tentu saja Tuhan murka terhadap reaksi Musa. Musa ini sudah diberikan jalan keluar. Tetapi kok saya keberatan. Padahal Tuhan sudah memberikan jalan keluar loh. Seringkali seperti itu ya. Dalam hal kita menanggapi panggilan Tuhan. Kita mempunyai keraguan. Kita punya kekhawatiran. Tetapi semua keraguan dan kekhawatiran kita, Tuhan sudah bentangkan jawabannya terang benderang di hadapan kita. Tetapi toh kita tetap tidak mau untuk memenuhi panggilan Tuhan. Lah inilah repot. Musa ini menunjukkan ketidakniatan dalam merespon panggilan Tuhan. Seharusnya ya, Musa itu kan harus melihat sekelilingnya. Dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Harun. Cara Tuhan memberi pertolongan kepada kita, itu seringkali dengan menggunakan orang lain di sekitar kita, yang memiliki kemampuan yang kita butuhkan untuk melancarkan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan itu, tetapi ada orang di sekitar kita yang bisa Tuhan pakai untuk menjawab kebutuhan kita. Nah, itulah pentingnya adalah suatu relasi dengan orang lain, dengan saudara seiman, untuk menjadikan proyek Tuhan ini sukses. Gitu ya. Jadi, Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk mengatasi segala permasalahan Musa,
dan permasalahan kehidupan kita. Nah, ini penyertaan Tuhan atas Musa ya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, kepada Harun maksudnya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu. Maksudnya menyertai lidah Musa. Ya, supaya Musa paling tidak nyampaikan ke Harun, tidak salah gitu ya. Nah, kalau Musa nyampaikan ke Harun salah, Harun nyampaikan ke orang banyak salah, repot nanti. Itu sebabnya dikatakan klausul di sini adalah, aku menyertai lidahmu. Dan lidahnya, lidah Harun, kemudian, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kalau misalkan memang Musa tidak bisa public speaking, ada Harun yang bisa membantu. Jikalau Anda mungkin nggak bisa melakukan hal-hal teknis tertentu, ada orang lain yang bisa membantu hal-hal teknis tersebut. Contoh misalkan ada orang yang jadi YouTuber, gak iso desain, ya toh, gak bisa ngedit misalkan. Yo ada orang tertentu yang bisa jadi editornya, kan gitu kan. Gampangannya kan seperti itu. Ya toh. Jadi ada orang yang misalkan juga pengen mendirikan suatu perusahaan, tapi orang ngerti mesin misalkan, ya toh. Yo panggil orang yang ngerti mesin sehingga bisa perusahaannya bisa jalan. Kan seperti itu. Jadi kalau seluruh dunia ini memiliki pikiran seperti Musa, jadi karena aku tidak pandai bicara, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya semuanya tidak akan kemana-mana. Kan seperti itu. Tapi luar biasa ya. Walaupun responnya Musa ini kayak orang, aduh, kalau bahasanya saya ini boncek no gitu ya toh. Ini dikasih solusi kok, apa namanya, ngelesai gitu ya. Tidak mau aja. Repot. Tapi Tuhan yang kita kenal ini Tuhan memiliki kesabaran. Beneran. Karena Tuhan itu menjelaskan lebih detail lagi solusi masalah tidak pandai bicara yang dikeluhkan Musa. Ya ini. Harun, menyertai lidahmu, menyertai lidah Harun. Mengajarkan kepadamu apa yang harus dikuatkan. Dikuatkan lagi. Keraguannya Musa itu dikuatkan lagi dengan penghiburan daripada Tuhan ini. Yang jadi pertanyaan kita semua. Memangnya kalimat yang berwarna merah itu tidak cukup untuk memberikan garansi keberhasilan menghadapi Firaun. Pasti memberikan garansi toh. Betul nggak? Di dalam kehidupan ini, Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk mengatasi kelemahan kita. Itu kalimat yang perlu Anda renungkan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membantu kita dan mengatasi kelemahan kita. Oke, berikut ya, ayat 17 ya. Ayat terakhir ini ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, dan yang harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ada 4 era mujizat ya, dalam Alkitab ya. Salah satu eranya yang paling besar itu adalah di zaman Musa. Dan ini adalah era yang pertama. Era yang kedua itu adalah Elia dan Elisa. Era yang ketiga zamannya Tuhan Yesus. Era yang keempat adalah zaman murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga maksudnya. Nah, sebagai resume daripada pembahasan kita kali ini adalah Musa bingung masalah legitimasi pengesahan. Aku ini siapa? Kok bisa hadapan ambil Firaun? Firaun raja. Aku ini siapa? Aku ini bukan siapa-siapa. Kamu adalah utusan daripada Tuhan. Legitimasinya adalah tanda-tanda mujizat yang tadi Tuhan sudah tunjukkan ke kamu. Yaitu tanganmu jadi putih seperti salju, menderita kusta, kemudian jadi kembali lagi bisa sembuh. Dan mujizat yang mendahulunya daripada itu adalah tongkat menjadi ular. Seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, masalah komunikasi. Kalau masalah komunikasi ada solusi Harun yang Tuhan pakai sebagai public speaker. Katanya kalau seumpama Musa itu Allah, Nabi itu jadi Harun itu seolah-olah jadi nabinya. Karena Nabi itu Naba itu adalah penyambung lidah Allah. Itu ya. Jadi intinya, kalau Tuhan yang merencanakan, pasti Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jangan pernah takut terhadap hal itu. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.